Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andria di podcast Heart to Heart. Nah, kali ini kita lagi di dalam edisi spesial bersama dengan Julio Pranggwan. Yeay, mana tepuk tangannya? Keren. Nah, kali ini Kak Gio lagi mau ngapain nih Kak? Main di Paragraf. Yes. Mau main, ditanya-tanya. Ya, lagi ngapain nih kesini main ke podcast Heart to Heart? Hari ini mau ditanya-tanya sekalian mau ceritain film yang lagi mau tayang. Namanya Labinak, mereka ada di sini. Tanggal 21 Agustus 2025 di bioskop. Yeay. Nah, ngomong-ngomong tiba-tiba ngomongin film yang ada di kaos. Coba Kak sedikit kasih tahu dong sama para lovers ceritanya kayak apa sih? Terus Kak Gio jadi siapa? Jadi aku itu berperan sebagai Jodas. Jodas itu adalah seorang tangan kanan dari petinggi institusi ini yang dimana mereka kanibal. Okay. Ya, jadi ini cerita tentang kanibal. Sekte kanibal. Dari situ aku adalah tangan kanannya Lucius yang dimana yang sedang memegang tahta di situ untuk menjalankan semuanya. Aku tangan kanannya dan aku di situ kebetulan adalah psikolog untuk anak-anak yang ada di sana juga. Wah. Mungkin bisa dibilang gitu. Oke. Berarti ada nggak susahnya untuk menjadi psikolog anak? Enggak gitu sih untuk aku karena emang dari dulu emang suka tertarik dengan hal yang bentuk kuliah psikologi. Tapi bentuk pendekatannya aja bentuk lebih nurturing, lebih mengerti, hal-hal sederhana yang sebenarnya krusial. Jadi dia tahu fondasi dasar untuk bagaimana cara mengambil hati orang, bagaimana cara untuk bertutur dengan baik, yang membuat semuanya menjadi nyaman dan berjalan dengan tentram. Nice. Berarti itu jadi salah satu healingnya Kak Gio juga nggak? Kayak mainnya sama anak-anak gitu, kayak Enggak. happy vibes gitu nggak? Not really. Karena sebenarnya itu horror gitu. Horror. Not really as personal no, but tapi emang di bagian itu kan emang untuk orang-orang yang memerlukan aja untuk bagian approach. Kayak aku mungkin bisa dibilang kayak ada sebagian guru bimbingan konseling juga di satu sekolah. Oke. Oh, gitu. Secara karakternya. Gionya. Karakternya. No, kalau aku secara pribadi aku adalah seorang aktor dan aku foto sekali-sekali. Oke. Jadi ketika kan itu beda dunia ya jadinya. Maksudnya gimana caranya ketika harus mendalami itu Kak Gio? Kayak jet lag-nya ada nggak? Apa kayak karena suka anak kecil jadi kayak ya udah aman aja gitu secara mendalami karakter. Sebenarnya kalau misal dalam karakter tadi itu agak sedikit di background karakter bahwa dia ngajar dia anak kecil dan hal-hal lainnya. Tapi dia sebenarnya guru, tapi fokus utama di film ini dia akan berfokus terhadap Najwa. Oke. Nah, dan dia kebetulan tangan kanannya itu yang tadi aku bilang. Najwa itu. Bukan dia tangan kanannya adalah si institusinya itu. Oke. Gitu. Jadi dari situ agak ini ya kayak harus ditonton jadi biar bisa lebih ngerti alur ceritanya. Harus ditonton karena takutnya nanti spoiler gitu. Iya, aku pun juga karakter baik kok. Oke, nah berarti kalau jadi karakter baik, apakah itu jadi salah satu caranya Kak Gio untuk menjadi lebih tenang di dalam kamera? Kayak karena baik jadi ya udah aja gas aja gitu. Aku tenang aslinya. Tergantung demand aja bisa asal-asal, bisa tenang, tergantung request. Nice, tapi pendekatan untuk karakter Jodas itu dia emang seorang yang tenang dan dia selalu he meant whatever it is yang dia lakukan apapun yang dituturkan. Oke. Yes. Tapi kayaknya vibes-nya ya para lovers sedikit mirip kayak agak vibes-nya Joker gitu nggak sih Kak? Siapa? Dirimu? Nggak tahu. Kayak bisa jadi banyak karakter gitu. Kan aktor. Nah itu oke. Berarti awal mulanya kenapa suka jadi aktor sebelum akhirnya jadi Judas? Kenapa bisa
mungkin itu salah satu hal yang diinginkan sama semua orang pada saat mereka masih kecil kali ya. Nice. Ya kan, who doesn't want to be an actor? Berarti Everybody. sering nonton film. Yes. Terus ditambah waktu itu kayaknya aku mikir kayaknya aku bisa deh. Yaudah open casting akhirnya sampai sekarang. Jadi gitu akhirnya terjerumus tapi jadi menyukai. Mencari tahu, emang dari awal emang udah suka. Terus aku tes, ya udah. Emang kalau aku ngerasa aku bisa, tes aja bisa atau nggak bisa. Ya udah. Sampai di titik ini. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu udah berapa tahun Kak? 7 atau 8 ya. Nah berarti dari karakternya Kak Gio akhirnya ke Jodas itu ada nggak yang mirip banget nih sama gue nih gitu? Paling kalau misalnya dari karakter Jodas dan karakter aku secara aslinya, kesukaan dan ketertarikan terhadap psikologi itu yang sama ya. Nice. Berarti emang udah suka mendalami karakter manusia secara nggak langsung. Iya, emang kepo aja anaknya, jadi nyari tahu. Apa karena mungkin kerjanya juga kan kadang bertemu banyak orang ya Kak. Jadi secara nggak langsung kayak menganalisa di otak gitu nggak sih? Parsial. Secara nggak langsung. Yes, bisa. Berarti ada nggak sih Kak Gio gitu ya? Jadi kayak menyelidiki latar budaya dari si Jodas ini gitu. Latar bener-bener belakang. riset yang sampai wah gimana ya gitu. Latar belakang ya pastinya itu kan tugas kita sebagai aktor untuk mencari tahu dia latar belakangnya seperti apa. Sesederhana kayak sebelum kalau nggak ada dia adegan pada saat dia tidak ada di adegan, dia tuh ngapain? Biar kita bisa membuat karakter secara penuh. Fungsinya untuk apa sih? Biar orang-orang menonton itu bisa merasa karakter itu real sebagai identitas yang asli, bukan hanya sekedar dia melakukan hal-hal yang dilakukan di layar karena skripnya seperti itu. So jadi fungsinya adalah untuk memanusiakan karakter itu biar kita bisa memiliki resonansi terhadap karakter yang penontonnya. Ya. Berarti dari situ Kak ada nggak yang ngebuat jadi ngerubah cara pandang secara Gio setelah menjadi karakter Jodas? Nggak ada. Kehidupan nyata gitu? Not really sih. Emang. Jadi bisa misahin ya. Ketika udah selesai, ya udah jadi Gio lagi. Jam terbang. Nice. 8 tahun para lovers. Kalau nggak ada di sini di podcast Heart to Heart. Oke, 2 pertanyaan terakhir Kak. Jadi setelah menjadi Jodas ini, menurut Kakak apa yang pengen disampaikan sebagai di karakter ini? Kan pasti ada dong pengen orang ngeliatnya tuh selain ya kebutuhan peran tapi kayak pasti ada yang pengen disampaikan kepada penontonnya gitu. Aku nggak kurang ngerti pertanyaannya. Maksudnya kayak di Jodas ini, karakter Jodas ini kan pasti ada nggak sih kayak pengen nunjukin sesuatu yang mungkin berkesan sama penonton gitu. Aku mungkin ngomongnya generik aja ya, tapi boleh. ini untuk merepresentasikan dari filmnya juga. Kayaknya film ini juga mengasih tahu pondasinya adalah bagaimanapun itu kita harus mempercayai insting kita dan bagaimana survival seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya. Pada dasarnya itu. Untuk relevansi karakter Jodas nanti itu harus nonton sendiri di filmnya 21 Agustus guys. Yes. Jangan lupa. Oke, terakhir Kak, kata-kata hari ini dong buat para lovers. Kata-kata hari ini, jangan lupa gosok gigi dulu baru makan. Bukan makan baru gosok gigi. Itu kalau pas bangun. Nah, catat. Oke. Oke, terima kasih Kak Gio atas waktunya. Thank you. Para lovers jangan lupa saksikan film Labinak Mereka Ada di Sini tanggal 21 Agustus 2025 di bioskop. Oke, terima kasih Kak Gio. Thank you. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Heart to Heart. Bye.